Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan serta rahmat dan kurnia-Nya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan irodah-Nya kita semua masih bisa beraktivitas dan melaksanakan tugas sebagai pelajar. Di video kali ini saya ingin menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah termasuk ke dalam salah satu bab di pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Sehingga siswa kelas 11 diharapkan bisa menguasai dan memahami materi tersebut. Pertama ada pengertian. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis dengan bahasa yang baku. Yang kedua ada tujuan. Tujuan ditulisnya karya tulis ilmiah adalah yang pertama, untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Kedua, untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Ketiga, untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Keempat, untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya. Kelima, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, logis. Maksud logis adalah setiap tulisan pada karya tulis ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Jadi, tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, datanya yang jelas. Data pada karya ilmiah dapat dijadikan bahan penelitian. Harus sesuai dengan fakta yang ada. 3. Objektif. Isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada, tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Keempat, sistematis. Penulisan maupun penyajiannya disajikan secara tersusun atau teratur, sesuai prosedur yang berlaku. Kelima, pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, yaitu sesuai dengan standar bahasa yang benar. Selanjutnya, dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi, tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil pemecahannya dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Kedua, ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Keempat, ada kertas kerja atau work paper. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kelima, ada paper. Paper adalah makalah di kalangan mahasiswa yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Keenam, ada tesis.
Tesis adalah karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir, disertasi atau PhD tesis. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa S3 yang ingin meraih gelar doktor, yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Secara garis besar, struktur penulisan karya tulis ilmiah adalah 1. Bagian pembuka. Pada bagian pembuka umumnya berisi sampul, halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua, ada bagian isi. Pada bagian isi umumnya terdapat bab pendahuluan yang berisi subbab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Kedua, bab landasan teori yang berisi subbab seperti kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian yang berisi subbab seperti jenis penelitian, lokasi, dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan data. Keempat, hasil dan pembahasan yang berisi subbab seperti hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab 5, kesimpulan dan saran yang berisi subbab seperti kesimpulan dan saran. Ketiga, ada bagian akhir. Biasanya pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Dari pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Yang terakhir ada saran untuk penonton. Penonton harus bisa mengkaji tiap permasalahan yang akan dijadikan karya tulis ilmiah agar bisa menarik, bermanfaat, dan bisa dibuktikan, sehingga dapat menarik banyak pembaca. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.